Salam kawan-kawan. Oke, mari kita cerita lagi pasal durian. Oke, saya ingin sambung cerita tunas ini, dimana 3 minggu yang lalu saya telah review dan kita lihat waktu itu tunas ini masih sangat kecil waktu itu dan lihatlah perkembangan dia setelah 3 minggu yang lalu. Oke, setelah 3 minggu yang lalu dia punya perkembangan sudah cukup baik, sehat, gemuk, dia punya tunas berkembang. Apa yang menyebabkan tunas ini laju berkembang setelah dibuka plastik? Karena salah satunya saya potong pucuk durian ini, dan walaupun ada dahan-dahan yang saya tinggalkan, memang dahan-dahan ini saya teruskan karena saya mau durian ini berbuah juga, karena durian ini durian belimbing. Nah, jadi saya merasa juga buah durian belimbing. Ini waktu saya tebang pokok getah dulu, karena ini durian terkupas dia punya kulit, dan sampai di batang dia juga terkupaslah dahan ini hampir patah, ada beberapa dahan yang patah. Oke, ini adalah tunas duri hitam yang saya sudah review bagaimana cara buka plastik, bila buka plastik, dan apa yang membuatkan dia ada jaminan boleh hidup. Oke, ini durian yang saya cantum. Saya cantum sisip. Ada juga video yang saya buat pada waktu saya cantum sisip kepada durian ini. Dan ada saya bagi tahu waktu itu cara-cara untuk set budget. Dimana salah satu cara dia, kita kena belajar buat cantuman lah. Dan bagi saya cantuman yang paling fleksibel itu adalah cantuman sisip. Karena cantuman sisip ini boleh dilakukan untuk durian yang masih kecil, untuk durian yang sudah besar pun tidak masalah kalau cantuman sisip. Oke, mari kita buka plastik cantuman ini, apakah ia berjaya. Tetapi kalau saya lihat daripada daun yang saya tinggalkan, dia masih hijau, dan itu menandakan tunas ini masih hidup lah. Tetapi apa yang kita mau lihat sekarang adalah apakah tunas yang kita harapkan untuk tumbuh itu berjaya tumbuh atau bagaimana. Nanti kita buka plastik, nanti kita akan tengoklah bagaimana. Nah, jadi memang saya sedikit lambat buka plastik terhadap cantuman ini karena beberapa kesibukan. Namun kita tengoklah bagaimana dia punya hasil. Memang dia lebih masa. Biasanya saya buka pada waktu umur 40 hari. Oke. Pada waktu umur 40 hari. Tetapi ini memang lebih 40 hari sudah nih, baru saya buka dia punya plastik ini. Tapi kita tengoklah macam mana dia punya perkembangan, apakah tetap berjaya atau bagaimana. Wow, tetap berjaya. Dan bahkan dia punya tunas sehat, dia punya tunas yang tumbuh pun panjang sudah. Nah, tengok panjang sudah dia punya tunas. Yang di atas ini bergulung-gulung sudah dia punya tunas. Karena memang saya lambat buka ini plastik dia. Nah, tapi tengok dia sudah memang berjaya lah, dan daun yang saya kasih tinggal memang pun tidak mati. Nah, tengok tunas yang paling bawah pun panjang sudah. Nah, jadi ini adalah bukti di mana cantuman yang saya buat 1 bulan yang lalu itu betul-betul berjaya lah, dan sudah tumbuh, sudah ada bukti pertumbuhan dia. Nah, jadi kalau tunas ini sudah besar, nanti kita akan buat pemotongan pokok inilah, pemotongan dia punya pokok supaya memberikan keseluruhan vitamin itu masuk di tunas. Karena kalau kita tidak buka yang di atas ini, itu akan menghambat pertumbuhan yang di bawah, ya. Sebab biasanya pokok itu dia berfokus kepada yang paling tinggi. Nah, jadi dia laju pergi di paling tinggi. Nah, jadi kita akan potong di sini setelah tunas ini betul-betul memperlihatkan pertumbuhan yang 100% jamin lah. Nah, jadi yang bagian atas itu kita akan tinggalkan 3 daun saja. Biasanya ada juga yang kasih tinggal 1 daun, tapi ada juga yang kasih biar saja lah begitu. Tapi walaupun dia tumbuh, cuma dia lambat sedikit lah pertumbuhan tunas yang kita cantumkan ini. Oke. Nah, jadi kita akan urus apa nanti ini, kita akan
buka yang di ujung ini kita akan kasih tinggal 3 daun saja. Oke, kita akan kasih tinggal 3 daun saja yang di sini, daun ini, dan daun yang di atas dia, dan juga ada 1 daun lagi. Jadi kita akan kasih tinggal 3 daun lah untuk durian ini, supaya ia tidak betul-betul ia tidak menyebabkan tunas kita yang kita cantum itu stres. Oke, jadi kita kasih pelan-pelan saja. Setelah dia tumbuh dengan sehat, baik, dan sudah beradaptasi dengan matahari, baru kita potong di sini. Oke, kalau saya mengurus pokok penanti ini, sementara tunas ini dilihat pembesarannya, saya akan urus bagian atas ini, dimana saya akan hanya tinggalkan 3 daun saja. Saya potong di ujung dia dan tinggalkan 3 daun sajalah. Nah, jadi itu cara saya mengurus penanti yang saya cantumkan di lapangan. Nah, jadi setelah saya potong macam ini, 3 daun saya tinggalkan, karena tujuannya ini supaya penanti ini tidak stres. Oke, penanti ini sudah stres, dan seterusnya vitamin atau nutrisi daripada pokok ini akan banyak pergi kepada penanti yang kita cantum. Oke, sampai di sini saja kali ini. Kita bertemu lagi di channel akan datang.